Keresahan yang menyelimuti kawasan pendidikan Jatinangor dalam beberapa hari terakhir akhirnya menemui titik terang. Aksi penodongan brutal yang menyasar mahasiswi Universitas Padjadjaran atau UNPAD kini memasuki babak baru. Aparat kepolisian berhasil mengakhiri pelarian pria yang diduga kuat sebagai pelaku di balik aksi teror jalanan tersebut. Penangkapan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat yang menuntut keamanan di lingkungan kampus mereka. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aparat kepolisian berhasil meringkus pelaku di wilayah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Penangkapan dilakukan pada Jumat malam, tepat pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Dalam dokumentasi yang beredar, pelaku tampak tidak berkutik saat diamankan petugas. Ia terlihat mengenakan jaket berwarna orange, celana hitam, dan topi hitam. Kedua tangannya terikat, menandai berakhirnya jejak kejahatan yang ia torehkan di Gang Sempit Jatinangor. Kapolsek Jatinangor, Komisaris Polisi Roger Thomas, telah mengonfirmasi kebenaran kabar ini. Beliau menyatakan bahwa pelaku merupakan warga lokal Tanjung Sari. Saat ditangkap, pelaku diketahui sedang menyetir mobil dan petugas langsung bergerak cepat membawa tersangka menuju markas kepolisian Resor Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan kronologi lengkap penangkapan maupun identitas detail tersangka. Mari kita menilik kembali peristiwa kelam yang memicu kemarahan publik ini. Kejadian bermula pada Selasa malam, 12 Mei 2026. Suasana tenang di Dusun Sukamanah, Desa Hegarmanah, mendadak berubah menjadi mencekam. Korban pertama adalah Syafiranina Budiman, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya UNPAD berusia 20 tahun. Sekitar pukul 7 malam lewat 30 menit di sebuah gang sempit, ia diadang oleh seorang pria pengendara sepeda motor. Penodongan itu terjadi begitu cepat dan menyisakan trauma mendalam bagi korban, namun kekejaman pelaku tidak berhenti di situ saja. Hanya berjarak 8 meter dari lokasi pertama, pelaku kembali beraksi. Kali ini sasarannya adalah mahasiswi berinisial GC. Seorang mahasiswi semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis asal Palembang, Sumatera Selatan. Kejadian yang menimpa GC jauh lebih tragis. Tak hanya ditodong, mahasiswi ini harus mengalami luka serius hingga dilarikan ke Puskesmas Jatinangor akibat dilindas oleh sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku. Aksi nekat pelaku di kawasan padat kos mahasiswa ini sempat memicu gelombang kekhawatiran. Gang-gang sempit yang biasanya ramai oleh aktivitas mahasiswa sempat menjadi tempat yang dihindari saat matahari terbenam. Penyelidikan mendalam masih terus dilakukan di Mapolres Sumedang untuk mengetahui motif di balik tindakan keji tersebut serta memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam aksi ini. Tertangkapnya pelaku diharapkan mampu mengembalikan rasa aman bagi sivitas akademika UNPAD dan warga Jatinangor pada umumnya. Kita semua berharap penegakan hukum berjalan dengan adil dan tidak ada lagi mahasiswa atau warga lainnya yang harus menjadi korban kekerasan di jalanan. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada, terutama saat melintasi area yang sepi di malam hari. Ya, baik Tribuners, inilah penampakan gang sempit yang menjadi lokasi kejadian seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran terluka setelah menjadi korban penodongan oleh seorang pria tak dikenal di Dusun Sukamanah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Korban terluka setelah terjatuh dan dilindas oleh motor pelaku. Namun seperti apa kesaksian warga di lokasi kejadian peristiwa atau aksi keji yang dilakukan oleh pemotor tak dikenal ini? Neng, punten mau minta waktunya, Teteh. Teteh dengan Teteh siapa? Aku Ariel. Mungkin bisa dijelaskan pas saat kejadian Teteh lagi di mana? Waktu kejadian aku lagi di lantai 2, lagi mau ngeringin rambut. Ya. Terus ngedengar suara jeritan, awalnya tuh kayak jeritan nangis anak kecil. Jadi aku pikir tuh kayak anak kecil yang suka jalan-jalan di sini main. Soalnya masih siang kan gitu. Terus lama-lama suaranya makin kenceng. Yeah. Terus disamperin lah di lantai 2 tuh dilihat. Ternyata dia udah jatuh, udah gitu. Terus motornya udah jalan ke sana. Pelaku udah masuk ke jalan nasional. Teh pas kejadian selain Teteh yang keluar warga lain pun ada keluar dari rumah ini. Cuman gak sempat menangkap pelaku apa gimana? Kurang tahu ya, tapi kayaknya iya semuanya juga shock kayaknya. Jadi nggak keburu gitu. Nah itu kan pisau milik pelaku kan ditemukan di mana Teh? Di sana Pak, yang Solokan ini. Solokan
Pisaunya kecil atau gede teh? Kecil kayak pisau daging gitu. Pisau dapur. Ya, kayak pisau dapur. Udah kayak karatan gitu dulu. Tapi kalau boleh tahu ini emang jalur yang cukup ramai atau sepi selalu tiap Rame. Jadi jalan utama gitu. Rame banget, nggak pernah sepi gitu. Paling ya malam aja. Makanya waktu awal ngira itu anak kecil karena memang biasa juga ada Iya, anak kecil main karena di sini suka ya. main di sini banyak anak kecil. Terus aku juga punya adik gitu. Dia suka main di sini. Ini pertama kali kejadiannya. Dari teteh tinggal di sini itu ini baru pertama kali ada kejadian begini. Ya, dari nenek aku juga tinggal di sini ini pertama kali. Nah ini kan kalau dari video kan si korban ini kan dilari dari sana teh ya. Nah ini pas lari di arah sana itu udah kedengaran teriak nggak, minta tolong apa gimana? Ya, kan kayak suara jeritan gitu, tapi gak jelas. Kayak suara nangis, kayak rintihan gitu. Iya. Tapi suara nangis anak kecil, karena pelan banget. Jadi orang-orang gak ngeh dulu. Lama-lama kenceng banget. Terus dilihat deh, dicek. Teteh sempat ngelihat pelaku teh. Enggak, soalnya dia udah jalan ke sana. Pas teteh keluar rumah, Iya. pelaku udah nggak ada. Iya, aku lihatnya dari lantai 2 dulu. Lantai 2 si motornya udah ke sana. Aku gak lihat. Tapi kayaknya harusnya ada saksi sih di sini gitu. Kalau di video kan pelaku terlihat menggunakan jaket warna oranye ya teh. Iya. Itu oranye apa merah teh? Oranye itu oranye. Warna oranye. Oranye. Tapi kayak baju olahraga gitu ya, ada garis-garis lampunya. Pokoknya oranye lah. Siapa teman teteh? Ya, baik Tribuners, baru saja perbincangan kami bersama warga yang merupakan penghuni rumah yang Umur? lokasinya tepat di lokasi kejadian seorang mahasiswi yang ditodong oleh seorang pria tak dikenal. Aksi keji yang dilakukan oleh pelaku terjadi pada Selasa malam. Namun berdasarkan pengamatan kami, korban yang diketahui berinisial GC, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran ini baru melaporkan secara resmi ke Mapolsek Jatinangor pada Kamis siang. Kasus penganiayaan ini hingga saat ini masih atau aparat kepolisian dari Polsek Jatinangor dan Satreskrim Polres Sumedang masih menelusuri jejak pelaku. Dan menurut informasi yang kami terima, pisau dapur milik pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Dan seperti dikabarkan sebelumnya, Tribuners, seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran menjadi korban penodongan oleh pria tak dikenal di Dusun Sukamanah, Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Peristiwa ini terjadi pada Selasa malam. Korban diketahui berinisial GC, seorang mahasiswi semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Korban merupakan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Aksi keji yang dilakukan oleh pria yang mengenakan jaket oranye ini terbilang nekat, Tribuners, lantaran lokasi kejadian ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari kantor Koramil Jatinangor. Dan inilah visual ujung gang untuk menuju ke jalan nasional, atau hanya berjarak sekitar 30 meter di lokasi kejadian.
Dan berdasarkan pengamatan kami, Gang Sempit ini hanya jika ada 2 motor berpapasan cukup sulit. Dan informasi yang kami terima dari aparat kepolisian, polisi telah mengamankan barang bukti sebilah pisau milik pria tadi kenal yang menjadi pelaku penodongan terhadap seorang mahasiswi Unpad. Menurut informasi yang kami dapatkan, senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan warga di lokasi ini, Tribuners. Dan saat ini aparat kepolisian masih mendalami dan menelusuri identitas pelaku, termasuk telah mengamankan sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Teteh, bisa minta waktu bentar, Teh? Oh iya. Nah, ini saya dari Tribun Jabar. Oh ya? Nah, ini mau minta tanggapan kemarin kan di Jatinangor ada kejadian mahasiswi Unpad yang ditodong, bahkan sempat dilindas oleh pelaku ya, Teh. Nah, mungkin Teteh selaku mahasiswi yang tinggal di Jatinangor menanggapi kasus ini seperti apa? Kalau aku menanggapi kasus ini sih, jadi meresahkan ya buat saya pribadi gitu kan, sebagai mahasiswa juga gitu. Jadi takut, terutama buat kalau mau pergi, kalau udah nggak ada matahari gitu, kayak rasanya takut. Iya, itu jadi keresahan. Nah, ini kira-kira harapan ke depan mungkin untuk aparat kepolisian, mungkin jajaran di perangkat desa atau kecamatan soal keamanan di wilayah Jatinangor, mungkin harapannya kira-kira? Paling minimal aja sih menurut saya, ini penerangannya diperbaiki, soalnya di gang-gang gitu kan suka masih gelap gitu ya, masih sering nggak tahu gitu, kayak takut aja gitu kalau gelap. Jadi aktivitas sehari-hari bekerja apa kuliah kan? Saya kuliah. Nah, ini suka ada kegiatan malam-malam nggak nih kalau dari kampus sendiri? Kalau dari kampus sendiri sebenarnya yang formal gitu jarang ya. Cuman kalau misalnya kita ikut organisasi gitu, kayak saya ikut organisasi gitu, suka rapatnya dan lain-lain kan sampai malam ya buat persiapan. Misalnya ada event atau apa. Nah, ini kan kejadian kemarin terjadi di Gang Sempit ya. Nah, ini kan pelaku sangat nekat sekali ya. Nah, mungkin pasca kejadian ini mungkin siapa namanya? Memein jika nanti pulang kuliah larut malam, mungkin antisipasinya seperti apa? Mungkin bisa diulang? Antisipasinya seperti apa? Antisipasi aku sih mungkin kayak nggak pulang terlalu larut, sama nggak sendirian kalau lagi keluar malam. Mungkin diantar sama pacarnya, Mungkin gitu. atau temennya. Iya gitu. Siap. Bisa. Tenon, di Unpad fakultas apa? Fakultas Ilmu Komunikasi. Siap, Tenon. Sahabat Tribuners, baru saja tanggapan mahasiswi Unpad pasca kejadian aksi penodongan dan yang dilakukan oleh pria tadi kenal di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pasca kejadian tersebut, berdasarkan keterangan dari sejumlah mahasiswi yang pasca kejadian ini, mereka merasa khawatir saat beraktivitas di malam hari, khusus di wilayah Jatinangor ini. Saya dapat informasi katanya Teh Siva jadi korban, Sapira jadi korban pertama aksi yang pada kejadian hari Selasa kemarin ya. Itu benar? Tapi sebelumnya saya adalah korban yang selamat panjang tugas. Mungkin bisa dijelaskan itu kronologi kejadian seperti apa? Jadi waktu itu malam sekitar pukul 7:30 saya baru pulang dari Jatos.
Terus saya posisinya habis jajan terus saya masuk ke gang ini. Saya biasanya pulang selalu lewat sini dan alhamdulillah aman aja. Terus waktu itu saya posisinya baru selesai masukin dompet dan masih bingung dengan plastik belanjaan. Terus pelaku dekat ke arah saya. Dia awalnya teriak-teriak kayak woi kayak gitu ke arah saya. Tapi di saya itu nggak jelas, nggak kedengeran jelas gitu, kayak cuma teriak-teriak woi ngarah ke saya. Nah, habis itu saya pikir orang kenal karena dia teriak ke arah saya. Terus dia makin ngedeket, ternyata bukan orang yang saya kenal karena emang waktu itu gelap juga kan, gelap dan sepi. Dia berusaha ngedeket ke arah saya, ngerebut HP saya kayak gini posisinya. Dia pegang HP begini. Terus pelaku merebut dari arah sini. Karena saya refleks waktu itu, jadi langsung saya tarik balik. Terus saya teriak juga refleks karena pikiran saya waktu itu pelaku bakal bawa senjata tajam. Jadi saya teriak random aja, nggak yang teriak tolong atau gimana, kayak cuma teriak aja gitu. Berarti Sapira dengan pelaku sempat rebutan HP. Iya. Nah, setelah Sapira teriak, ini pelaku lari ke arah mana? Ke arah jalan raya sana. Ke jalan raya. Iya. Nah, ini kan ada satu korban lagi ya, ini videonya viral. Kalau dari sosok pelaku ini kira-kira sama nggak pelakunya? Yang saya ingat itu pelaku dia pakai jaket oranye, pakai motor. Cuman waktu itu saya lupa motornya karena gelap juga kan. Saya pikir Honda Beat, ternyata di video yang beredar itu pelaku pakai jaket oranye, ternyata motornya Scoopy. Dia pakai helm juga waktu itu. Cuman saya kurang yakin itu jaket Shopee Food atau bukan gitu. Soalnya di lokasi gelap ya. Berarti waktu kejadian pelaku nggak sempat mengeluarkan senjata tajam ya ke tertembak ya, cuma langsung mau dia merebut langsung HP. ngerebut aja. Nah, ini pasca kejadian kemarin mungkin yang dirasakan Sapira? Jujur agak trauma sih karena waktu tadi beli jajan juga sore-sore kayak ada motor ngedekat. Saya pikir karena pikiran saya waktu itu masih trauma, takut diambil lagi gitu. Karena ini HP buat kuliah juga kan. Iya. Masih Saat rebutan handphone, Sapira sempat jatuh nggak? enggak. Nah, ini kan lokasinya kan nggak jauh dengan jalan utama ya. Ini kan jam segitu banyak orang ya di jalan. Pas Sapira teriak mungkin ada orang yang membantu nggak? Enggak, waktu itu sepi. Tapi waktu pas saya udah jalan ke arah sana itu ada 2 motor, driver sama penumpangnya, satu lagi perempuan. Cuman saya nggak tahu apakah mereka ngedengar saya atau enggak. Tapi saya waktu itu posisinya shock, terus nangis juga kan, setengah nangis gitu. Ya. Nah, ini pas kejadian, setelah kejadian Sapira berangkat ke mana? Kos. Langsung ke kosan. Iya, langsung pulang ke kos. Setelah itu Langsung lapor ke polisi apa gimana? Langsung hubungin pemilik kos dulu buat minta tolong sampein kabar ke warga setempat, ke pengurus setempat juga biar ke depannya lebih aman. Oh, berarti Sapira ini yang kos di rumah Pak Kades ya? Nah, ini kan pasca kejadian kemarin ini kalau mungkin kedepannya mungkin akan lebih berhati-hati lagi saat beraktivitas malam apa gimana? Iya, kedepannya saya nyoba lebih hati-hati juga, terus naruh HP mungkin ditaruh di kantong. Memang sebelumnya saya udah naruh di kantong karena takut yang gimana-gimana juga kan, takut kejadian kayak gitu. Cuman emang lagi musibah aja waktu itu, ternyata kejadian di saya gitu. Nah, ini kan di waktu yang sama ini ada 2 kejadian ya Sapira ya. Ini kasus ini sedang ditangani oleh aparat kepolisian ya. Kira-kira harapan Sapira yang mungkin jadi salah satu korban, harapannya seperti apa? Semoga pelaku cepat ditangkap dan biar lebih aman juga sih, karena kan di sini tempat mahasiswa cari ilmu kan, biar mereka lebih aman juga. Ya, baik Tribuners, baru saja wawancara kami bersama Sapira yang
merupakan mahasiswi Universitas Padjadjaran yang diketahui merupakan salah satu korban aksi kriminalitas yang terjadi di Dusun Sukamanah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Korban kedua adalah wanita mahasiswi berinisial GC, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Jatinangor. Kasus ini saat ini masih dalam penanganan aparat kepolisian dari Polsek Jatinangor dan Polres Sumedang. Selamat malam, Kiandriana melaporkan dari Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ya, yang pertama tuh oh ini gelap banget, gelap banget, segelap-gelapnya. Terus bayangin lari dari sini ke sana, panik kan pasti kesandung sih, wajar. Kan ini mudun kan, ini mudun, terus kenapa ada yang bolong-bolong gitu pasti kesandung. Saya adalah korban yang selamat, bukan yang berindas. Mungkin bisa dijelaskan itu kronologi kejadiannya seperti apa? Ya, jadi waktu itu malam sekitar pukul 7:30 saya baru pulang dari Jatos. Terus saya posisinya habis jajan terus saya masuk ke gang ini. Saya biasanya pulang selalu lewat sini dan alhamdulillah aman aja. Terus waktu itu saya posisinya baru selesai masukin dompet, masih riuh dengan plastik belanjaan. Terus pelaku deket ke arah saya. Ya awalnya teriak-teriak kayak woi kayak gitu ke arah saya. Tapi di saya itu nggak jelas, nggak kedengeran jelas gitu, kayak cuma teriak-teriak woi ngarah ke saya. Nah habis itu saya pikir orang kenal karena dia teriak ke arah saya. Terus dia makin ngedeket, ternyata bukan orang yang saya kenal karena emang waktu itu gelap juga kan, gelap dan sepi. Dia berusaha ngedeket ke arah saya, ngerebut HP saya. Kayak gini posisinya, saya pegang HP begini, terus pelaku merebut dari arah sini. Karena saya refleks waktu itu, jadi langsung saya tarik balik. Terus saya teriak juga refleks karena pikiran saya waktu itu pelaku bakal bawa senjata tajam. Jadi saya teriak random aja, nggak yang teriak tolong atau gimana, kayak cuma teriak aja gitu. Berarti Safira dengan pelaku sempat rebutan HP? Iya. Nah, setelah Safira teriak, jadi pelaku lari ke arah mana? Ke arah jalan raya sana. Ke jalan raya. Iya. Nah ini kan ada satu korban lagi yang ini videonya viral. Kalau dari sosok pelaku ini kira-kira sama nggak pelakunya? Yang saya ingat itu pelaku dia pakai jaket oranye, pakai motor. Cuman waktu itu saya lupa motornya karena gelap juga kan. Saya pikir Honda Beat, ternyata di video yang beredar itu pelaku pakai jaket oranye, ternyata motornya Scoopy. Dia pakai helm juga waktu itu. Cuman saya kurang yakin itu jaket Shopee Food atau bukan kayak gitu. Soalnya di lokasi gelap ya. Iya. Satu Desa Hegarmanah. Nah, di grup itu ternyata ada yang posting, ternyata anak mahasiswa yang kebetulan post di Pak Kades kebetulan. Video ini belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial pemirsa. Mahasiswi Universitas Padjadjaran korban penodongan di Jatinangor akhirnya resmi melapor ke Polsek setelah mengalami luka serius pada Kamis 14 Mei 2026. Korban terjatuh saat menyelamatkan diri, lalu sempat dilindas motor pelaku ketika aksi penodongan terjadi di sebuah gang. Polisi kini mendalami laporan korban, sementara warga menduga pelaku yang sama telah lebih dulu mengincar mahasiswi lain. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar. Rekan Kiki, silakan informasi terkini selengkapnya. Baik, benar sekali Tribuners, seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran di kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang harus dilarutkan ke puskesmas terdekat setelah terluka akibat menjadi korban penodongan di kawasan Kampung Sukamanah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Peristiwa
Jadi pada hari Selasa malam ini korban sempat terjatuh hingga dilindas oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor. Dan berdasarkan pengamatan kami di lokasi kejadian atau di tempat saya melaporkan ini, Tribunal, lokasi kejadian ini hanya berjarak sekitar 30 meter untuk ke Jalan Nasional di Jatinangor dan hanya berjarak sekitar 100 meter ke markas Koramil Jatinangor. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, korban diketahui berinisial GC yang merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran. Korban merupakan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan dan usai menjalani pengobatan di puskesmas dan di Rumah Sakit Universitas Padjadjaran, korban resmi melaporkan kasus ini ke Mapolsek Jatinangor pada Kamis siang. Dan hingga saat ini aparat kepolisian dari Polsek Jatinangor dan Polres Medang masih menelusuri identitas pelaku, termasuk polisi telah menemukan sebilah pisau dapur di lokasi kejadian. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Kapolsek Jatinangor, Kompol Roger Thomas, hingga saat ini aparat kepolisian masih mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV di sejumlah titik yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian, Justina. Betul, jadi di informasi di grup WA, kebetulan saya waktu itu ada di rumah posisi. Nah, di grup WA ternyata rame ada terjadi penodongan begal penjabretan di Dusun Legam, tepatnya di Gang Mawar 5, Dusun Sukamana, RT 3 RW 1 Desa Egarmana. Nah, di grup itu ternyata ada yang posting, ternyata anak mahasiswa yang kebetulan post di Pak Kades kebetulan lagi pelatihan di Bandung, anak mahasiswanya juga sama korban penjambretan, waktunya tepat jam 7 atau jam 7 lebih, jam 8 kurang. Ternyata yang di video yang rame di warga itu ternyata bukan mahasiswanya, itu berarti beda orang, ternyata dua kejadian. Ini mahasiswanya juga yang kos di saya ini korban penjambretan, karena cuman alhamdulillah nggak ada barang kerugian yang hilang, maksudnya barang dianya yang hilang karena keburu teriak dan ada warga. Nah, kebetulan yang di share rame di warga itu bajunya pun sama orangnya juga beda ternyata, tapi alhamdulillah yang korban itu tidak ada yang hilang, cuman ada luka. Yang tragisnya juga si pelaku sampai menggilas, lihat di video di CCTV. Nah, langsung ke rame kan di grup, kebetulan ada di grup kami, ada grup RT RW rame. Ternyata korban udah dibawa ke puskesmas. Waktu itu langsung tepat jam 8 lebih udah ada yang dari Polsek Jatinangor, Karang Taruna juga ada di puskesmas Jatinangor. Yang satu lagi sama juga di Gang Mawar, di Gang Mawar itu, cuman saya namanya belum, nggak apa-apa, yang korban ini mah selamat alhamdulillah. Nah, ini keterangan dari warga, ini untuk baju yang digunakan oleh terduga pelaku ini sama gimana? Informasinya mah sama, katanya baju oranye katanya. Yang diduga pengantar Grab wal alam bukan. Jadi kebetulan sama, waktu itu ada yang pemesanan juga. Informasi warga ada yang pesan ke kosan yang di rumahnya Ibu Mumun. Di kosannya mahasiswanya lantai 2, barangkali sama motor yang digunakan sama pakaiannya sama, yang nganterin makanan ke situ, barangkali bisa dicek katanya Kang histori pemesanan. Ya mudah-mudahan itu juga jadi mendapatkan titik terang atau mendapat pertambahan informasi waktu penyidikan tingkat kepolisian. Kang, berarti kedua korban ini berarti mahasiswi Unpad ya? Ya, kebetulan mahasiswa Unpad, cuman yang satu lagi saya belum dapat datanya, belum nyamperin ke kosannya. Kang, di 2 TKP ini kalau kondisi malam itu gelap apa gimana, Kang? Kebetulan minim penerangan. Kalau kosannya kosan rame, cuman benteng temboknya rumah warga tuh tinggi-tinggi. Oh, bukan warga, kosan-kosan itu tinggi-tinggi. Jadi kalau hari-hari malam jam-jam pas maghrib, Isya lumayan sepi. Pasca kejadian ini mungkin dari sisi keamanan di setiap kampung di Desa Egarmana mungkin akan lebih ditingkatkan lagi apa gimana? Ya udah kewajiban seharusnya warga termasuk kita pemerintah Desa Egarmana, ada Babinsa Babinmas
Binwil juga terus RW setempat mohon ditingkatkan karena di depannya itu nggak jauh dari lokasi TKP, depannya itu udah rame di Jalan Raya, Jalan Insinyur Soekarno, Jalan Raya, banyak anak-anak parkiran, banyak Karang Taruna juga pada nongkrong di situ sebenarnya mah. Kang, ada kemungkinan nggak Kang ini dari lokasi awal dan lokasi kedua itu mungkin pelaku sempat menodong di lokasi pertama di titik Di lokasi pertama, nah dia indikasinya kabur mungkin kembali menodongkan lagi kembali nodong di korban yang lain. yang di video viral itu kayaknya. Bajunya sama itu juga katanya pelakunya motornya, cuman nggak mengenali plat nomornya karena mungkin panik, kasihan juga ada mahasiswa. Kalau sebelum-sebelumnya kan pernah kejadian seperti ini kan kalau di kampung tersebut? Belum pernah sih alam. Betul, jadi di informasi di grup WA kebetulan saya waktu itu ada di rumah posisi, nah di grup WA ternyata rame ada terjadi penodongan begal penjabretan di Dusun Legam, tepatnya di Gang Mawar 5, Dusun Sukamana, RT 3 RW 1 Desa Garmana. Nah di grup itu ternyata ada yang posting, ternyata anak mahasiswa yang kebetulan kos di Pak Kades kebetulan